Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Deli. Gue penghuni Wisma Atlet lantai 22 positif COVID. Karena banyaknya pertanyaan ke gue tentang gimana sih Wisma Atlet ini, terus prosedur apa, banyak pokoknya pertanyaan yang masuk ke gue. Dan gue cuma pengen berbagi juga. Saat ini gue cuma mau berbagi dulu untuk aktivitas apa sih yang dilakukan di Wisma Atlet ini sebagai lo isolasi mandiri di Wisma Atlet ini, lo ngapain aja. Nah, subuh ini kita akan mulai aktivitas gue seharian ini. Gue akan coba videoin biar kalian juga bisa tahu apa yang kita lakukan di sini. Dan kebetulan gue dapat kamar lumayan view-nya. Oke guys, coba lihat. Ini dia kan bentuknya letter U gitu ya. Gua ada di tengah dan dapat view-nya langsung ke yang jalanan Kemayoran sini nih. Entahlah jalan apa, gua nggak tahu namanya. Soalnya gua kesini diantri nama ambulan, gua nggak ngeliat luar sekeliling gua. Jadi untuk rumah sakitnya sendiri ada di rumah sakitnya sendiri, dia ada tower 6 dan tower 7. Jadi dua tower itu khusus untuk merawat pasien COVID gitu. Nanti kita juga akan cek juga ke lobby gimana situasinya. Biasanya sore itu yang masuk itu masih banyak banget. Jadi pengidap COVID yang baru juga banyak yang kesini. Jadi kalian juga harus tetap stay safe, jaga kesehatan diri kalian masing-masing, hindarin COVID ini. Guys, sekarang gua ada di lantai 16. Ini tuh public areanya di tower 7 ini, di Wisma Atlet ini. Jadi tempat ini nih biasanya digunain buat orang-orang berjemur. Kalau mataharinya udah datang, udah ada, dia buat orang-orang berjemur. Ini rame banget guys. Sama di sini juga kita biasa selain kena matahari buat menghirup udara luar, jadi nggak di dalam kamar doang suntuk ya gitu. Enaknya di sini itu lo nggak cuma kalau di rumah sakit, perawatan isolasi di rumah sakit lo di dalam kamar doang. Kalau di sini lo bisa keluar tuh, pokoknya selama di area gedung lo aksesnya bebas, lo bisa turun naik. Cuma itu masker tetap harus on, karena lo nggak mau kadar COVID di dalam lo jadi tinggi lagi. Karena di sini kan kita bercampur, ada orang yang memang udah dikit lagi sembuh sama orang yang baru, semua bercampur di sini. Jadi ya inilah lantai 16-nya. Dia ada juga di lantai 32 untuk berjemur, itu di rooftopnya. Jadi di sana juga banyak digunain orang buat berjemur. Saat berjemur itu juga kadang ada orang yang bawa speaker, terus dia jadi instruktur senamnya bareng-bareng buat senam. Ya asal aja seenggaknya kita bisa exercise, bisa ngeluarin keringet lah gitu. Oke guys, sekarang udah waktunya kita ambil obat. Jadi masing-masing lantai itu akan ada ruang perawat sama poliklinik. Di poliklinik ini kita biasanya pagi, siang, sore itu ngambil obat, terus kita juga cek tensi, sama setelah itu kita ngambil nasi kotak sama minumnya di situ gitu. Gue tunjukin tempatnya. Jadi nasi kotak biasanya di sini. Ini kita ambil rokok ini, ini ruang perawat. Nah, ini yang kita dapat dari poliklinik tadi. Jadi obat sama nasi boxnya, selain itu cek tensi juga tadi. Jadi obat apa yang didapat sih sebenarnya? Ini vitamin, setahu gue ini vitamin. Terus ini obat antivirusnya. Terus ini gue nggak tahu apa nih, azithromycin ya. Terus dan lo juga akan dapat obat sesuai gejala yang lo alamin. Karena gue SGOT nya naik, jadi dikasih kurkuma. Terus gue ada juga asam uratnya rada tinggi, jadi dikasih allopurinol. Terus ini obat apa tau lah, kayaknya tensi juga karena tensi gue tinggi. Ini dua ini tensi nih kayaknya gitu. Itu obat-obatnya. Jadi kalau misalnya lo nggak ada gejala apa-apa macam-macam, paling cuma vitamin sama obat antivirusnya aja gitu. Terus oke, kita sekarang buka
makanannya kayak gimana sih makanannya sih dibandingin dirawat di rumah sakit, menurut gue sih lebih oke lah. Kalau maksudnya masih lebih enak, masih bisa keterima di lidah. Nih ini sendok garpu, terus selalu ada buah-buahan itu jeruk sama pisang, jeruk atau pisang gitu. Terus kuahnya sekali kuah, terus nah ini, wah ini rada nublek nih. Biasanya nggak gini nih, mungkin ini habis jatuh nih. Ada ayam, ada ikannya digoreng tepung, tempe sama sayur-sayuran. Mainly sih model-model beginilah, dua lauk biasanya. Kadang ayam sama telur bulat, sayuran juga ganti-ganti. Cuma nasinya sih kalau menurut gue agak banyak juga sih, jadi jarang tuh kayaknya gue bertiga di sini pada nggak ada yang habis tuh sebungkus nasi. Oke guys, sekarang gue akan nunjukin lo kamar kita kayak gimana. Jadi masing-masing unit itu dua kamar tidur. Oke, ini ruang tamunya, ada kursi mejanya, terus dan masing-masing kamar itu kita juga akan punya router masing-masing, jadi internet udah dijamin kencang lah. Terus ya cuma nggak ada TV aja. Ini kamar mandinya, ya bisa lihat. Kamar mandinya air panas, jadi kita ya oke lah, udah kayak di hotel lah. Emang ini buat atlet kan dulunya. Jadi terus ini kamar yang kecilnya, kamar yang kecilnya cuma ini satu single bed doang. Masing-masing kamar itu ada AC-nya. Terus kalau jendela juga masing-masing bisa dibuka, kita buka, ada lemarinya. Terus ini kamar gedenya, ini dua tempat tidur, AC juga ada, lemari lumayan gede. Terus ya ini kamarnya. Terus kita juga tetap jendela bisa, kalau di jam segini kita bisa matiin AC, terus biarin udara luar masuk gitu buat sirkulasi udara biar bagus. Terus ada dapur juga. Ini dapurnya ada wastafel. Terus harusnya sih mungkin kalau ada kompor ya ini, tapi kita pura-pura bikin kompor, kita nggak usah. Terus ini jemuran, kreativitas dia bikin sendiri aja, minta tali rapia kita bikin sendiri di sini. Jadi di sini itu semua nyuci. Kamar ini udah tanggung jawab lu, jadi kebersihannya lu yang dijaga. Lu di sini juga nyuci sendiri, nggak ada laundry. Terus ya kalau kayak buat sabun cuci sama gini, ini nih sabun pel kita minta sebelum pas lagi baru masuk tuh minta keluarga apa yang kita butuhin, ya udah tuh sabun mandi apa segala macem minta kirimin sama mereka. Karena di sini juga lo masih bisa ngirim barang, itu kita ambil di lobi bawah, ntar kita coba gue kasih lihat tempatnya. Jadi mau mesen GoFood pun lu bisa di sini gitu. Kalau lu bosen makanan sini, lu mau jajan ya tapi tetap jaga kesehatan jajannya, mesen GoFood makanan segala macam bisa dianterin. Nanti abang Gojeknya sampai di bawah di pos, mereka taruh barangnya, akan ada petugas yang ngambilin barang-barang kiriman itu. Tapi kalau sama petugas itu cuma jam 7 sampai jam 9 pagi sama jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi di luar itu sebenarnya lu bisa, kalau beli makanan dibandingin nungguin petugasnya lama, itu makanan keburu dingin. Jadi gue sih biasanya gue ambil ke dalam dan alhamdulillah banyak kiriman. Terima kasih.
seperti yang gue bilang, kalau jam 9 itu kita akan dapat snack. Ini udah gue ambil di meja yang tadi gue unjukin ke kalian. Ini hari ini dapatnya kue, terus roti, sama susu. Susunya ini kemarin juga sempat Ovaltine gitu, jadi kayaknya ada 2 macam susu ini, susu Diamond UHT ini sama si Ovaltine gitu. Ini bisa diambil jam 9 sampai setengah 10, itu udah ada di meja, tersedia di meja. Nah guys, jadi gini nih, tadi habis ngambil sarapan, terus ya sampai ke makan siang itu ya bisa-bisanya kita lah isi waktu di sini, dan harus berguna juga lah kadang ya. Kalau yang orang agama Islam ya sholat atau ngaji gitu. Kalau anak kecil nih lagi menggambar sambil nunggu waktu. Nggak tahu ada apa enggak, tapi sepertinya sih enggak ada. Kalau sebulan terakhir enggak ada, justru sebelum di sini itu saya kayaknya lagi naik malahan gitu. Masih nggak ada gimana sih, masih. Oh, makanya kalau yang hijau lauknya banyak ya? Enggak banyak Ibu, itu hanya rendah garam aja Oh. Tapi jenis lauknya lebih banyak. Makanya jadi kadang nasinya saya nggak habis, seringan nggak habis. Saya ngambil nasinya dikit karena lauknya udah banyak. Ada tambahan dibanding warna Ada putih. tambahan putih telurnya. Putih telur sama satu lauk utamanya kayaknya beda juga deh kalau saya baca. Ada 2, jadi kalau kita 1 itu jadi 2 gitu. Sebenarnya sama aja sih Bu, yang biasa Oh. juga lauk lainnya 2, dagingnya sayur gitu. Cuma memang jenisnya dan rasanya beda. Oh Yang gitu. rendah garam itu ya sedikit rendah, namanya rendah garam. Iya. Karena Bapak kan ada diabetes kan, Iya. tekanan darahnya tinggi. Gitu. Jadi kita akses dari dokternya untuk dapat rendah garam. Ya mungkin ya itu aja sih Pak. Bapak suka makan dari luar nggak? Kadang suka dari piring. Dikirim kayak, maksudnya kan berarti kan sekarang udah harus peduli kesehatan gitu ya. Kalau misalkan udah keluar dari sini terus negatif gitu ya, terus kalau untuk yang darah tinggi, karena buat saya juga saya kaget kok dia tinggi mulu gitu, apa gitu yang harus apa kita harus ke spesialis atau gimana gitu biar dia kontrol atau gimana? Sebenarnya kalau tekanan darah itu Pak, paling mudahnya itu kan karena apa ya, kontrol emosi kita juga, nggak boleh stres gitu kan, tidurnya yang cukup. Dari makanan itu harus dibatasi, kayak makan makanan yang jangan yang asin-asin gitu. Kalau lapar, Bapak lapar misalnya biskuit itu jangan dulu. Oh, biskuit enggak? Nggak boleh Bu, bukan Oh. boleh sih dibatasi, karena biskuit itu roti roti tawar putih. Iya, misalnya manis gitu. Itu tinggi natriumnya. Oh. Malah justru jangan Menaikkan ya. tekanan darah. Oh, jadi bukan cuma soal asin ya? Iya. Oh. Seperti itu. Terus kayak susu, Bapak dapat snack susu yang coklat itu ya? Iya, ha. Bapak diminum nggak? Diminum. Untuk saat ini jangan Oh. dulu ya. Mungkin bisa. Soalnya kalau malam justru Dapet ya? Iya. Kita dapat tiap malam. Ya gitu. Nah untuk saat ini mungkin bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja ya. Saya pikir mesti banyak nih, jadi saya minum dulu. Ya. Oke. Karena kan kita menyiapkannya memang banyak ya Pak dari channel. Iya. Oh, Bisa gitu. spesial per orang gitu Iya, ya. jadi untuk saat ini disisihkan aja Oke. dulu, jangan minum ya. Oh iya udah kalau gitu iya. Dokter mau nanya, kalau tes swabnya yang kedua ini kapan ya? Per kita kalau udah berapa hari maksudnya? Biasanya tuh swab kedua ya. Kan kalau pertama mah kan pas dari luar hasil positif ke sini. 10 plus 3 hari sih Bu di sini. Oh gitu. Jadi kalau udah ada hasil langsung pulang gitu. Iya, Oh. boleh pulang. Nanti kalau hasilnya sudah negatif, biasanya kalau dulu hasilnya negatif turun dulu ke bawah, sampai bawah itu kan negatif semua. Oh. Kalau sekarang kalau hasilnya negatif sudah boleh pulang.
Terus saya di rumahnya campur apa harus isolasi dulu Harus gitu? isolasi mandiri dulu. Walaupun negatif gitu? Iya, betul. Oh. Karena kan banyak keluarga di rumah juga kan. Iya. Iya, jangan sampai mereka terpapar atau malah ibu yang sudah negatif. Oke guys, demikian tadi rangkaian aktivitas selama di Wisma Atlet. Jadi gambarannya kira-kira gitu, dari mulai kita tadi bangun tidur pagi, subuh, masih subuh, terus sampai akhirnya sekarang udah malam, udah kelar waktunya tidur. Dan beruntung juga tadi kebetulan ada tim gizi juga 2 orang sempat visit ke gua, nanya-nanya tentang makanan, terus kondisi badan gua juga gimana ya. Berharap semuanya bisa cepat, gua dan keluarga gua bisa cepat kelar di sini, bisa sehat lagi semua balik. Terus sama satu lagi yang mau gua jelasin itu proses kita masuk ke Wisma Atlet ini. Karena kalau waktu gua dulu yang waktu Senin itu gua dirujuk dari puskesmas kecamatan gua untuk ke Wisma Atlet ini. Jadi waktu itu gue dari puskesmas kecamatan itu dianterin sama ambulan ke Wisma Atlet ini. Tapi sebenarnya kalau kalian ternyata memang positif dan bingung mau kemana dan cuma gejala ringan kayak yang gue dan keluarga gue alamin, kalian tuh bisa langsung datang ke sini, bawa hasil swab kalian sama KTP, udah langsung daftar. Kalau waktu gue dianterin ke sini di Wisma Atlet, begitu sampai di lobi, terus gua cek-cek administrasi, ditanya-tanya dokter, konsultasi dokter, gejala apa yang gua alamin segala macem gitu, terus sama cek-cek dokumen segala macem. Setelah itu suruh tunggu, kemudian masuk ke IGD. Di IGD itu kita akan cek lagi EKG kita, terus ronsen sama ambil darah juga gitu. Setelah udah semua itu proses dijalanin, langsung dicariin kamar, langsung naik ke atas untuk ke kamar. Tapi kalau kalian yang memang positif terus nggak ada rujukan pun bisa. Kayak contohnya anak gua waktu itu sehari setelah gua masuk sini, anak gua positif, hasil tes swabnya keluar positif, itu bisa langsung gua suruh ke sini, terus tinggal gua kasih. Itu prosesnya sih sebenarnya mudah gitu, cuma memang keadaannya itu lagi ngantri, jadi ya sabar-sabar aja karena orang banyak, tenaga medis juga terbatas. Dan selama di sini sih membuka perspektif di gua tuh beda banget sama petugas medis yang ada di sini. Itu benar-benar kerja mereka gila bener, perjuangan mereka juga gue salut bener. Banyak yang baju APD-nya juga udah robek-robek, terus ditambal pakai solasi lah. Terus gimana mereka senderan ke AC begini di depan AC, gue rasa itu panas bener tuh baju dia di depan AC begitu. Terus sampai tadi sore ini juga ada gua waktu cek tensi itu, si petugas medisnya waktu mau cek tensi bini gua ngeliat dia keringetannya parah gitu, sampai dokternya maaf ya kalau ada tetesan keringat, itu keringat saya di jidatnya itu udah keringat semua. Terus belum lagi gue ngeliat waktu di IGD itu ada yang petugas medis mungkin udah lelah apa gimana, dia tiduran di pojokan gitu. Pokoknya sedih ngeliat mereka juga perjuang, tapi appreciate banget sama perjuangan mereka. Ya intinya virus COVID ini memang terus menyebar, dan selama kita nggak patuh sama protokol itu akan lebih menyebar luas, lebih gampang lagi menyebar luas. Jadi saran gue tetap jalanin protokol kesehatan, masker, hand sanitizer atau sabun cuci tangan, rutin cuci tangan, terus jaga jarak. Kalau nggak perlu banget, better di rumah gitu. Itu tetap mesti dijalanin banget. Jadi benar-benar kita harus jaga kesehatan kita, minum vitamin segala macem. Ya akhir kata pokoknya gue appreciate banget bantuan semua teman saudara yang dalam bentuk apapun, intinya memberi gue semangat, gue keluarga gue semangat untuk bisa cepat sehat, keluar dari sini, kembali ke rumah, berkumpul sama keluarga lagi. Jadi stay safe juga buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.